Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengklaim dan sekaligus menjelaskan berkaitan dengan PDD UKT PT bidang penelitian dan karya ilmiah. Dalam hal ini termasuk kategori publikasi, karya-karya ilmiah, dan juga penelitian apa yang sudah saya lakukan selama 2 tahun terakhir khususnya ya. Baik, karena kita ketahui bahwasannya penelitian itu adalah salah satu penunjang dari Tridharma perguruan tinggi. Artinya, sebuah perguruan tinggi diwajibkan juga untuk mengeluarkan atau melakukan penelitian-penelitian sehingga bidang keilmuannya terus terdapat pembaharuan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun halayak bukan terhadap hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Sivitas Akademika termasuk dosen pengajar itu sendiri. Ini adalah profil saya ya, kegiatan penelitian, publikasi, dan beberapa nanti juga sudah ada paten atau menhaki yang sudah saya dapatkan dari institusi ataupun lembaga terkait. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di kampus beberapa seperti yang terlihat adalah yang pertama pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap Orbiditas Bank Umum Syariah di Indonesia, di mana saya menjadi penulis ataupun ketua dari penelitian ini, sedangkan teman sejawat saya, Syahrijal Hidayat itu sebagai penulis kedua. Dan kemudian luarannya itu berupa jurnal yang kita publish di BIRCI, Jurnal BIRCI Budapest International Research dan Critical Institute Journal, dengan judul The Effect of Capital Adequate Ratio, Non-Performing Financing, dan Financing to Deposit Ratio on Return for the Financial Result of Syariah Commercial Banks. Kemudian saya juga ada meneliti mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap return on asset Bank Umum Syariah. Ini saya sebagai penulis ataupun peneliti kedua dan saya melakukan dengan teman sejawat saya, Ibu Supianingsi, selaku dosen di kampus STI Muhammad, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Dengan luaran juga dipublish di jurnal BIRSI dengan judul The Effect of Total Third Part Fund and Number of Offers on Syariah Commercial Bank Financing. Kemudian saya juga melakukan penelitian berkenaan dengan pembiayaan ya, tentang di salah satu pembiayaan pengaruh kualitas pelayanan sales counter officer terhadap kepuasan pelanggan pada CP Express Mentari. Ini saya lakukan dan dipublikasi di Jurnal Keuangan dan Ekonomi Investasi dan Syariah Ekuitas. Oh iya, berikut ini juga ada di mana saya melakukan publikasi dan ini adalah link terhadap jurnal yang saya publikasi. Selanjutnya juga saya meneliti mengenai pengaruh dana pihak ketiga perbankan konvensional dan pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kali ini saya juga berada pada posisi penulis kedua ataupun anggota dan sebagai ketua teman sejawat saya Bapak Syahrijal Hidayat selaku dosen di CSTI Muhammadiyah Asahan. Kemudian saya juga meneliti secara pribadi dan ini juga melakukan penelitian ini kita lakukan sebagai proceeding di proceeding Fourth International Conference on Mathematics, Science, Technology, Education and Their Application ICMST 2020 pada Universitas Negeri Makassar. Dan kemudian ada juga penelitian saya pengaruh tabungan dan deposito Bank Umum terhadap produk domestik bruto. Ini dengan data di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Ini dipublikasikan di Jurnal Kitabah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, ya, dan ini linknya. Riwayat penelitian juga saya sudah ada di Simlip Tapmas ya, pengaruh pembiayaan ini sudah ada. Ya kebetulan ini saya juga melakukan penelitian sebagai dosen pemula, baik itu sebagai ketua maupun sebagai anggota. Dan publikasi saya juga banyak melakukan publikasi
baik itu secara pengenalan produk dalam bentuk buku ataupun dalam jurnal. Sebagai penelitian yang fenomenal yang saya anggap penting adalah berkenaan dengan pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap produktivitas bank umum syariah di Indonesia. Nah, penelitian ini berkenaan dengan bagaimana sih sebenarnya bank bank itu menyalurkan pembiayaan dan khususnya bagaimana kita menganalisa profilitas bank umum syariah di Indonesia. Kenapa saya tertarik dengan bank syariah? Karena belakangan atau ya memang akhir-akhir ini bank syariah itu menjadi suatu bank yang bisa memiliki keunggulan kompetitif ya. Karena apa? Karena saat ini Indonesia juga sudah memerger beberapa bank syariah terutama yang BUMN menjadi satu company baru merger dengan Bank Syariah Indonesia. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan non-farming financial terhadap pembiayaan bank umum syariah di Indonesia. Tahapan metode dalam penelitian ini tentunya melalui diagram penelitian, alir penelitian ya. Tahapan metode dalam penelitian ini menggunakan metode diagram alir, pengumpulan data, studi pustaka, identifikasi masalah tentu sampai dengan uji analisis dari regresi, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan kemudian uji statistik sampai dengan hasil analisa dan evaluasi akhir. Dan hasil penelitian ini yaitu variabel pembiayaan murabahah bank umum syariah ternyata berpengaruh dan signifikan terhadap variabel return on asset bank umum syariah. Sedangkan variabel pembiayaan murabahah bank umum syariah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel return on asset bank umum syariah. Kemudian variabel pembiayaan murabahah bank umum syariah dan variabel pembiayaan murabahah bank umum syariah secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel return on asset bank umum syariah. Nah, yang saya dapatkan dengan penelitian ini adalah bahwasannya secara umum memang kita harus memperhatikan yang namanya pembiayaan ya. Mengapa itu penting? Karena pembiayaan itu sendiri, baik itu murabahah ataupun mudharabahah, itu ternyata bisa sangat memberikan profitabilitas bagi bank umum syariah. Kenapa demikian? Ya, pastinya dalam pembiayaan ada fee ataupun ada bagi hasil yang diberikan daripada peminjam ataupun yang membutuhkan dana talangan kepada bank bank yang meminjamkan ataupun bank syariahnya. Dan ini artinya bank syariah juga harus memperhatikan calon nasabahnya. Dan saya mengambil salah satu jantung perekonomian Indonesia itu kita lihat adalah di lembaga keuangan ya. Perekonomian di Indonesia sangat berkaitan erat dengan perkembangan bank. Tentunya bank yang seperti kita ketahui memiliki fungsi yang sangat penting sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan yang membutuhkan dana dari jenis bank. Nah, dalam penelitian ini saya melihat bahwasannya dalam menjalankan kegiatan usaha berupa menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa, bank itu sendiri memberikan imbal balik akan dibedakan menjadi dua ya, secara bank konvensional dan bank umum syariah. Membedakan bank umum konvensional dan bank umum syariah terletak pada kontrak yang dijalankan. Kalau bank umum konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank umum syariah menggunakan sistem hukum Islam sebagai bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, gadai, dan akad nikah. Dalam penelitian saya ini, data-data yang didapatkan adalah data-data dari OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, yang melihat perkembangan ataupun pertumbuhan secara fluktuatif, ya, itu data mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Urgensi dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat bagi saya sebagai peneliti dan kemudian bagaimana saya bisa melihat perkembangan bank syariah, khususnya perkembangan bank umum syariah ya, bank umum syariah. Spesifikasi khusus terkait dengan
Skema penelitian ini perkembangan bank syariah, khususnya perkembangan bank umum syariah di Indonesia dalam waktu kurun 4 tahun terakhir, yaitu mulai dari 2016 sampai dengan 2019. Tentunya bagi pemerintah, nah, beberapa penelitian ini tentunya bisa memberikan sumber pengetahuan ataupun pembaharuan pengetahuan terhadap yang namanya perbankan syariah khususnya ya, karena perbankan syariah ini saat ini merupakan perbankan yang sangat lumayan cepat pertumbuhannya di Indonesia. Nah, kemudian pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini saya sebagai anggota pengusul merupakan salah satu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber dana Ristek Dikti ya. Kita tahu bahwasannya saya tertarik dengan pengaruh dana pihak ketiga pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dari kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini dapat dilihat aspek dinamis dari perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam sisi output total per kapita dan total penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita tidak harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang kerja dengan output total di satu pihak dan jumlah penduduk di lain pihak. Kemudian pembiayaan dalam arti sempit. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Pembiayaan atau pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan melalui lembaga tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses di mana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk umumnya juga sering diartikan atau sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa real terhadap penggunaan atau produksi pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan penduduk domestik ataupun PDB. Ada beberapa alasan yang berdasari pilihan pemilihan pertumbuhan penduduk domestik bruto dan bukan indikator lainnya seperti misalnya pertumbuhan produk nasional bruto atau PNB sebagai indikator pertumbuhan. Pada penelitian pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, data yang digunakan adalah data time series ya, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, dibagi menjadi 4 triwulan, triwulan 1, 2, dan 3, dan data yang diambil untuk dianalisa adalah bersumber dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Begitu juga dengan perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam kurun waktu 10 tahun itu terlihat mengalami pertumbuhan yang positif. Ini artinya bahwa perkembangan perbankan juga mengalami inline, atau artinya perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Dan penelitian pengaruh dana pihak ketiga pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dipublikasikan di jurnal Masyarif Al-Syariah, merupakan jurnal ekonomi dan perbankan syariah dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Ini penelitian-penelitian yang sudah saya upload, kemudian sebagai publikasi saya juga menulis beberapa artikel ataupun bahan ajar, yaitu pengenalan terhadap perilaku konsumen, ada dan marketing digital usaha mikro, dan ini juga saya mendapatkan hak paten ya. Dan menariknya adalah untuk marketing digital usaha mikro ini saya melakukan kerjasama kolaborasi dengan teman sejawat, yaitu ada Ibu Supianingsih dan juga Bapak Dani Saputra selaku Sivitas Akademika, dan kami juga memperoleh hak paten atau hak cipta secara nasional berkenaan dengan buku yang sama-sama kami terbitkan melalui penerbit Widina Press Bandung. Dan hasil-hasil penelitian juga saya buat dalam bentuk monograf ya. Ini salah satunya strategi monograf yang saya buat, itu saya beri judul kembali berupa strategi peningkatan keuntungan perbankan syariah umum syariah melalui pembiayaan murabahah dan musyawarah, diterbitkan melalui CP Insan Cendekia Mandiri. Ini sudah bisa didapatkan di CP Insan Cendekia Mandiri. Kemudian penelitian yang berhubungan dengan pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah, ini juga sudah kita buatkan monografnya, dan haki ataupun hak paten nasionalnya juga sudah keluar, hak ciptanya. Kemudian ada 54 artikel yang sudah terindeks di Google Scholar. Saya juga aktif untuk menulis ya beberapa artikel dan saya mempublikasikan. Nah, ini ada 17 tulisan yang saya tulis di beberapa media ya. Ini yang saya ambil dari datanya dari Sinta Ristek Brin. Ada 17 judul buku yang sudah saya tulis, walaupun memang belum menjadi penulis tunggal, namun saya masih berusaha untuk menulis, karena menulis tunggal itu butuh fokus yang lebih tinggi, sehingga saya belajar menulis itu. Ada hal yang menarik adalah saat saya kena COVID-19 ya di tahun 2020, waktu itu di bulan mulai di bulan Agustus ya, pertengahan akhir Agustus. Nah, itu saya bingung mau kegiatan apa karena saya harus isolasi, dan ternyata memang lama sekali, sekitar 2 bulanan. Akhirnya saya juga ya secara tidak langsung membuat satu aktivitas menulis buku di kamar, dan akhirnya sampai sekarang juga saya ketagihan untuk menulis dan menulis, sehingga ada 17 buku yang walaupun masih bersifat penulisan bersama ataupun book chapter, tetapi ini adalah langkah awal saya bagaimana saya bisa menuangkan inovasi, menuangkan ide saya di dalam satu buku yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ya. Nah, ini di Widina ya, di Widina Press. Kalau misalkan kita cari saja, kita di katalog, boleh di katalog. Kemudian nanti ketika saya ketikkan nama saya, ya, di Widina Press ini adalah tempat saya menerbitkan buku. Kita klik saja katalog, kemudian kita search nama saya, kita ketik. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah saya terbitkan secara bersama ya, ada perkembangan peserta didik saya sebagai penulis pertama dan ada 17 buku yang sudah terbit di Widina Press, walaupun memang masih akan bertambah lagi karena ada beberapa buku yang masih saya proses dan berkolaborasi, dan insya Allah akan terbit di akhir tahun ini. Harapannya dengan menulis buku ini secara pribadi saya bisa mendapatkan manfaat, menambah pengetahuan, menambah relasi, dan kemudian melatih saya untuk bisa menulis secara tunggal. Nah, ini tadi yang saya katakan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai bidang penelitian dan karya ilmiah. Ini saya buat untuk proses pengajuan sertifikasi karena saya termasuk salah satu dari DDS di tahun ini pada gelombang ketiga. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan manfaat. Kalau jika ada yang salah, mohon maaf dalam penjelasan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.